Uang memang bukan segalanya, tetapi jika kita mengabaikan kontrol keuangan baik pribadi ataupun bisnis dapat berakibat fatal. Ya, keterampilan mengatur keuangan menjadi mutlak diperlukan untuk mempertahankan laju roda bisnis Anda. Masalah arus kas atau cash flow akan terjadi apabila antara dana yang masuk dan dana keluar tidak seimbang. Masalah akan muncul baik saat dana yang keluar lebih banyak ketimbang dengan dana yang masuk, maupun saat dana yang masuk justru lebih besar dari yang keluar. Cash flow yang baik adalah cash flow yang seimbang di mana dana yang masuk sama dengan dana yang keluar. Ada 3 jenis arus kas surplus, defisit, dan impas. Jika cash flow Anda tidak dapat terkontrol, maka dapat menggerogoti usaha Anda dan hingga bisa berujung pada kebangkrutan. Ya, lantas pemirsa, bagaimana caranya menjaga arus kas yang seimbang untuk para pelaku bisnis? Kita akan membahasnya bersama dengan perencana keuangan Prita Gozi. Selamat pagi Mbak Prita, apa kabar? Pagi, baik. Senang sekali ya. Nah Mbak Prita, tadi kan sudah dibahas secara singkat bagaimana kas bisnis itu jangan sampai menjadi kerugian bagi kita. Nah, untuk mengawalinya terlebih dahulu, sebenarnya sumber dari kas bisnis itu secara singkat apa saja sih Mbak? Ya, jadi sebuah bisnis itu akan mendapatkan pemasukan arus kas itu dari 3 tempat. Yang pertama adalah arus kas operasional. Operasional ini biasanya berhubungan dengan bisnis utama yang dijalankan oleh usaha tersebut. Misal kalau dia usaha makanan, maka omset dari penjualan makanan. Kalau dia usaha garment, maka penjualan dari garmennya. Kalau usaha jasa ya kayak misalnya salon ya berarti berapa banyak pelanggan yang datang dan dia membayar. Itu adalah arus kas masuk dari operasional. Keluarnya itu adalah untuk pembayaran gaji, listrik, kemudian marketing dan lain-lain. Ini semua masuknya arus kas operasional. Yang kedua adalah arus kas financing atau pembiayaan. Nah, pembiayaan ini berarti kalau sampai dia defisit, kemudian kan tetap aja setelah bulanan tuh harus berjalan. Maka dia akan mendapatkan bantuan dari pinjaman. Jadi kalau pembiayaan itu usaha ini mendapatkan pinjaman dari mana. Nah, itu juga ada arus kas keluarnya, yaitu pembayaran bunga pinjaman maupun pokok pinjaman setiap bulan. Oh, jadi memang sudah ada harus yang dihitung-hitung seperti itu ya Mbak ya? Betul, jadi jangan pinjam tapi terus nggak tahu nanti bayarnya bagaimana. Pakai apa? Betul. Nah, yang ketiga adalah arus kas yang investing namanya. Kalau bedanya dengan financing, kalau financing kita melakukan pinjaman ke pihak ketiga, kemudian kita membayarkan, pihak ketiga ini tidak punya controlling interest, jadi dia bukan pemilik dari usaha ini. Sedangkan kalau arus kas dari investing, maka ada penanam modal yang memasukkan uangnya ke usaha kita. Jadi artinya ada pihak ketiga yang ikut involve secara langsung. Betul sekali. Nah, apa arus kas keluarnya? Biasanya bentuknya dividen. Nah itu kalau kita bicara mengenai sumber arus kas itu sendiri. Nah, kalau dari sumber arus kas ini sendiri kan nantinya pasti akan ada hasil akhir nih Mbak Prita. Kalau hasil akhir ini terbagi menjadi 3 arus kas itu sendiri, mungkin ada surplus, defisit, dan juga impas seperti yang tadi sudah diinformasikan. Mungkin boleh dijelaskan satu persatu seperti apa sih? Sederhananya kalau surplus itu arus kas positif. Bila mana pemasukan kita lebih besar daripada pengeluaran, maka hasil akhirnya akan ada saldo akhir. Nah, itu namanya positif. Kalau negatif itu defisit. Jadi apa yang masuk ke dalam usaha kita dengan apa yang keluar itu tidak sama dan jumlahnya lebih banyak yang keluar. Berarti kan artinya kalau defisit ini ada uang lain yang harus diambil kan dari tempat lain. Nggak mungkin dong dia membayarkan sesuatu ke tempat lain tetapi sebetulnya arus kasnya tidak ada, cashnya tuh tidak ada. Berarti biasanya dia pinjam. Nah, kalau yang ketiga yaitu impas atau break even, maka jumlah arus kas yang masuk dengan keluar tuh persis sama sehingga hasil akhirnya tuh mungkin 0 atau perbedaannya tuh imaterial. Nah pastinya kalau kita bicara mengenai keuntungan, ini kan bagi banyak orang surplus adalah keuntungan yang utama yang ditunggu-tunggu oleh para pengusaha. Apakah benar seperti itu atau justru surplus itu membahayakan atau defisit paling membahayakan? Jadi ini sebuah statement dan pertanyaan yang bagus sekali karena saya bisa mengingatkan kepada pemirsa bahwa dari arus kas kalau Anda menggunakan statement laba rugi dengan konsep akuntansi, maka kita tidak bisa mengatakan pada saat arus kas kita positif kita pasti untung. Karena ada perbedaan antara laba rugi dengan arus kas. Sebuah usaha bisa saja dia memiliki keuntungan yang sangat besar, tetapi arus kasnya kecil atau negatif. Biasanya ini adalah usaha-usaha yang jualannya dengan sistem kredit.
Oh, jadi itu justru tidak menguntungkan seperti itu ya? Itu untung, tetapi dia nggak punya kas. Oh, jadi tidak baik juga seperti itu ya? Tidak baik juga, Nah, berarti kan dia jualannya banyak, yang penting jualan gitu, omsetnya dapat tapi nggak ada kas yang masuk, itu juga sering kayak seperti itu. Kalau Anda bertanya kepada pengusaha-pengusaha kecil menengah maupun sedang, itu mereka kan banyak sekali nih jualan, terus kasih invoice tetapi ada jangka waktu 30 hari, 60 hari, nah durasi 2 bulan itu dia nggak ada kasnya, tapi penjualannya sudah terjadi dan secara akuntansi sudah bisa dicatat gitu. Nah itu yang surplus seperti itu. Dan itu masih terbagi-bagi lagi sebenarnya ya Mbak ya. Betul. Ada yang kasnya berjalan dengan baik, tapi ternyata tidak ada kasnya juga. Betul. Nah, jadi kita akhirnya diskusinya adalah gimana sebuah usaha itu bisa memaintain atau memanage atau mengelola usahanya selain menguntungkan, tapi juga sustain. Sustain itu bisa bertahan. Karena usaha hanya untung, tetapi dia arus kasnya berantakan, dan ini banyak dialami oleh pengusaha-pengusaha awal. Di 5 tahun pertama usahanya mereka. Ini akhirnya apa efeknya? Nggak bisa bayar gaji pegawai, nggak bisa bayar sewa, nggak bisa bayar listrik. Nah ini justru yang membahayakan ya. Betul. Nah seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan para pengusaha untuk mengatasi hal ini, dan seperti apa sih mengatasi defisit atau break even seperti yang dirasakan oleh pengusaha? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Untuk itu pemirsa tetap bersama kami.